Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah medan elektromagnetik. Oke, di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai magnetisasi. Kalian masih ingat gak sih di elektrostatik itu ada yang namanya polarisasi? Dimana polarisasi itu adalah singkatnya ya, atau secara bahasa awamnya itu adalah proses yang membuat muatan kita itu polar, maksudnya punya arahnya menjadi suatu arah tertentu gitu ya, si muatannya. Nah, di magnetostatik kita juga punya proses seperti itu, namanya magnetisasi. Magnetisasi itu apa? Nanti akan kita bahas. Cuma intinya magnetisasi itu dia juga sama, akan membuat si muatan kita ini di sini bukan arah muatan ya, lebih ke arah momen magnetiknya ya, akan menjadi searah atau menjadi berurutan sesuai dengan medan magnet eksternal pada material tersebut. Jadi kan kalau polarisasi kan dia juga kenapa bisa muatannya menjadi bisa searah, tentunya karena ada pengaruh dari medan listrik eksternal ya kan. Nah, di magnetisasi juga sama, dia momen magnetnya bisa menjadi searah atau bisa menjadi uniform karena ada pengaruh dari medan magnet eksternal kayak gitu. Ini cuma beda nama aja sih mungkin ya. Nah, gimana bisa tahu magnetisasi? Pertama kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita punya suatu material kan dia pasti punya atom ya, terdiri dari atom-atom kan di dalamnya. Nah, atom ini seperti yang udah kita pelajari di kimia ya waktu SMA, dia itu ada muatan positif dan muatan negatifnya, dimana si muatan positif ini dia akan dilingkari atau dilingkari oleh muatan negatif gitu. Muatan negatifnya ada di sekeliling muatan positif kayak gitu. Nah, si muatan ini dia tentunya akan bergerak ya kan. Nah, di mana arah pergerakannya itu ada dua macam. Yang pertama, dia bergerak untuk mengitari si muatan positif, dan yang kedua, dia bergerak di sumbunya dia sendiri. Jadi dia ya muter-muter juga nih di posisi dia di sini kayak gitu. Nah, dari pergerakan elektron ini, muatan listrik ini, tentunya dia bisa menimbulkan namanya medan magnet. Medan magnetnya ke arah mana, itu nanti kalau kita mau bayangin atau mau kita visualisasikan, itu sama aja kayak misalnya nih, kita punya punya semacam elemen arus ya, dia sirkular. Kalau di muatan anggap aja dia adalah arah lintasannya. Nah, karena dia kan muter terus ya si muatannya di sekitar sini, terus juga muter di posisinya dia sendiri, dia bisa menghasilkan medan magnet internal. Arahnya kemana? Tentu karena internal, berarti ada di dalam si loop ini. Kan ini adalah garis di dalam loopnya, dan juga dia juga ada yang arah ke arah luar kayak gini. Kayak gitu. Itu adalah medan magnet internalnya. Nah, terus dari sini, itu dari loop kayak gini, kita bisa hitung juga momen magnetiknya. Momen magnetiknya itu kan sama aja kayak arus kalikan dengan luas permukaan dikalikan arah normal, atau sama aja kayak arus yang menembus si permukaan lintasan kita. Karena kita punya lintasannya melingkar dan S-nya kan dia pasti luas lingkaran. Nah, arusnya anggap aja ada di sini, ada arus B nih, arus IB nih di sini. Jadi momen magnetiknya sebesar arus IB dikalikan dengan S yang juga arahnya adalah ke arah normal. Arah normalnya kemana? Kalau lintasan kita kayak gini ya kurang lebih ke arah atas sana ya. Anggap aja itu di sumbu Z kayak gitu. Nah, aduh maaf. Nah, karena kan si arus ini kan dia posisinya di setiap lintasan. Nah, makanya nanti arah normalnya ini di setiap titik arus ini dia akan macem-macem, akan kemana-mana gitu kan. Bisa ada yang ke sini, bisa ada yang ke arah bawah. Untuk yang sebelah sini nih misalnya arah I-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada medan magnet eksternal atau nggak ada yang membuat si momen magnetik ini menjadi rapi, ya momen magnetiknya akan terus acak-acakan kayak gitu arahnya, karena kan arah normalnya beda-beda ya kan. Nah, kalau momen magnetiknya acak-acakan, kalau kita jumlahkan pasti akan ada yang saling menghilangkan. Kayak misalnya nih, untuk yang posisi di sebelah sini misalnya dia arah normalnya ke bawah, sedangkan yang sebelah sini, di yang partnernya sini, dia arahnya ke atas. Otomatis akan saling menghilangkan kan si medan magnet ini, si momen magnetik ini.
Nah kalau dijumlahkan tentu nanti totalnya akan sama dengan 0 si momen magnetiknya. Jadi kayak seolah-olah arus ini tuh nggak mempengaruhi atau nggak menghasilkan apa-apa gitu, nggak mempengaruhi apa-apa dari si loopnya ini, karena ntar M-nya akan sama dengan 0 totalnya. Nah tapi kalau misalnya kita kasih nih ada medan magnet eksternal, di sini kita kasih medan magnet eksternal, ini dia ada di luar loop ya berarti ya, ke arah sana. Nah nanti si momen magnetiknya pun akan mengikuti arah si medan magnet ini, akan berurutan. Sehingga kalau udah berurutan kan otomatis nggak akan ada yang saling menghilangkan ya kalau dijumlahkin, tapi yang ada malah saling menjumlahkan kayak gitu, karena kan arahnya udah berurutan gitu. Nah ini namanya proses magnetisasi gitu, yang menyebabkan material itu bisa menjadi bersifat magnetik kayak gitu, paham ya? Nah magnetisasi ini sama kayak polarisasi juga, dia punya rumus matematisnya adalah ini, sigma dari momen dipol magnetik per satuan volume. Nah terus dari akibat adanya magnetisasi kita bisa dapat suatu variabel baru, yaitu adalah densitas arus karena magnetisasi, yaitu JB ya. Di sini dia adalah merupakan del cross M atau curl dari vektor magnetisasi kita. Nah di video yang keberapa ya, yang tentang persamaan Maxwell, kita udah pernah lihat kalau di magnetostatik kita punya salah satu persamaan Maxwell, yaitu J sama dengan del cross H ya kan. Nah kalau dua persamaan ini kita bandingkan, kita bisa lihat nih bahwa magnetisasi itu bisa kita analogikan juga dengan H. H itu apa? H itu adalah medan magnet kayak gitu. Jadi proses magnetisasi juga medan magnet itu sama-sama bisa menghasilkan arus dari suatu material kita gitu. Kalau memang ada arus berarti otomatis materialnya jadi pada bergerak ya kan si muatannya. Nah karena gini makanya kita bisa anggap dia ada pada bidang magnetostatik, pada bidang magnet kayak gitu, paham ya? Nah terus selain adanya densitas arus, kita juga punya yang namanya densitas arus permukaan. Ini kalau tadi densitas arus volume nih rumusnya ini, kalau sekarang punya densitas arus permukaan. Simbolnya apa? Sama kayak biasanya ada K, cuma bedanya di sini ada B-nya. B ini adalah subscript untuk bound volume, jadi untuk suatu volume tertentu aja kayak gitu, yang dilingkupi oleh proses magnetisasi itu sendiri kayak gitu. Nah KB-nya ini sama aja kayak M di-crosskan dengan arah normal kayak gitu. Jadi di sini kita bisa bilang juga bahwa magnetisasi itu sebetulnya hampir sama prosesnya atau identik dengan polarisasi kayak gitu ya. Terus ini untuk perbandingan magnetisasi, kalau di free space kita bisa bilang magnetisasinya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Karena kalau di free space kan jadi si medan magnetnya pun nggak terlalu berpengaruh ya, jadi M-nya sama dengan 0 magnetisasinya, proses magnetisasinya. Nah tapi di free space itu masih tetap berlaku persamaan Maxwell untuk densitas arus. Yang ini ya, del cross H sama dengan JF. Nah terus H ini kan sama aja kayak B per mu 0, jadi kita bisa dapat juga persamaan ini nih, del cross B per mu 0 sama dengan JF. Nah kalau untuk material atau untuk media suatu material, yang mana kan tadi di material bisa terjadi proses magnetisasi ya kan, sehingga si M-nya ini magnetisasinya itu tidak sama dengan 0. Kalau magnetisasi tidak sama dengan 0, otomatis arus yang dihasilkan itu bukan hanya JF. JF itu adalah arus free space ya, tapi ada juga yang namanya JB. JB-nya ini apa? JB-nya itu ini ya kan, densitas arus akibat magnetisasi kayak gitu. Nah nanti total arusnya ya pasti ini JF tambah JB atau sama dengan J misalnya gitu, dimana JF kan sama dengan curl dari H ya, sedangkan kalau JB adalah curl dari M kayak gini. Nah terus dari sini kalau kita bandingkan dengan yang sebelah sininya, ruas sebelah kirinya, kalau delnya atau cross ininya nih, del crossnya kita ilangin, kita bisa dapat bahwa B per mu 0 sama dengan H tambah M, atau B itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan H tambah M. Persamaan ini kalian ngerasa nggak asing deh sih kalau di elektrostatik? Kalian kan punya D sama dengan epsilon 0 E ditambah P ya kan kalau di elektrostatik. Kalau ada magnetostatik kita punya B ini kan ini ya, B sama dengan mu 0 dikalikan H tambah M kayak gitu. M itu adalah magnetisasi kayak gitu.
Nah, M-nya sendiri kalau kita menghubungkan dengan si H itu dia sama aja kayak ini. M sama dengan XM dikalikan dengan H. XM itu apa? Adalah susceptibility magnetic. Artinya mau lihat seberapa sensitif sih si material itu terhadap medan magnet. Kalau di elektrostatik kan kita punya yang namanya susceptibility elektron yang jadi seberapa sensitif material terhadap medan listrik. Kalau di magnetostatik kita juga punya nih XM, yaitu seberapa sensitif material terhadap medan magnet. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya si M sama dengan XM kali H ini kita masukkan ke persamaannya ini yang sebelumnya, kita rubah ya M-nya jadi XM ditambah XM dikalikan dengan H. Jadi nanti B-nya akan kayak gini bentukannya. Ya kan? Nah, terus yang sebelah sini dalam sini kalau kita dia asumsikan sebagai mu, berarti ntar B itu akan sama dengan mu H. Dimana mu-nya ini adalah mu0 dikalikan dengan mu R, atau permeability pada free space dikalikan dengan permeability dari material itu sendiri. Kayak gitu. Dan ini mu R ini bisa kita hubungkan juga dengan 1 plus XM. Kayak gini ya, sama dengan mu per mu0. Ini sama nih kayak yang di elektrostatik, cuman bedanya ini pakainya B, ini juga pakainya mu. Kalau di elektrostatik pakainya epsilon, ya kan? Kayak gitu. Sekarang kita contoh soal nih. Misal kalian punya material pada daerah ini, Z antara 0 sampai 2. Jadi kalau kalian punya sumbu Z, ini sumbu Z, ya ini titik nolnya, material kalian itu ada di sini 2 ya. Berarti ada di sini ya. Ini 2 nih, 2-nya di sini nih, 2 di sini ya. Ini titik 0. Nah, ini tuh adalah material kalian dengan permeabilitasnya adalah sebesar 2,5. Nah, misal pada material ini kita punya B sebesar segini. Nah, terus kita disuruh cari berapa sih J, JB, M, dan juga KB-nya pada Z sama dengan 0. Nah, cara carinya gimana? Kita kan tadi udah lihat ya beberapa rumusnya. Untuk J dulu nih. J itu rumusnya ini sama dengan del cross H atau curl dari si H itu sendiri, ya kan? Nah, di sini H-nya belum diketahuin, tapi kita punya B. Nah, B itu sama aja kayak ini kan, kalau kita punya B kan sama dengan mu dikalikan dengan H ya. Karena kita butuhnya H, berarti sama aja kayak B dibagi dengan mu. Di sini mu-nya otomatis adalah mu0 dikalikan dengan mu R, ya kan? Nah, makanya di sini J-nya itu sama aja kayak gini. Del cross H atau del dikrosskan dengan B per mu0 dikalikan dengan mu R. Mu0 dikalikan mu R-nya itu segini, ini adalah mu0, ini adalah mu R kita di sini 2,5. Terus del cross B atau curl dari B-nya kita bisa menggunakan operator curl kayak biasanya. Kita cari yang pakai determinan matriks itu ya. Kalian coba bisa turunin sendiri. Itu hasilnya adalah kurang lebih kayak gini. Terus kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin aja. Jadi kan ini kan kita turunin si BY ini, yang ini ya, terhadap X, berarti sama dengan 5 kan, min 5. Terus diambil ini, BX nya ini diturunin terhadap Y, ini kan BX ya, terhadap Y berarti tinggal 10, jadi diambil 10. Terus yang ini kalau kita jumlahkan sama dengan 10 pangkat 6 per Pi, arahnya arah KZ, kayak gitu. Jadi kita jumlahin, terhasilnya segini. Ini adalah J nya. Terus yang kedua kita diminta buat cari si JB itu sendiri. JB itu apa? Ini nih, JB kan sama aja kayak ini kan sebetulnya curl dari M, atau dia juga sebetulnya sama aja kalau dianalogikin dengan ini J sama dengan del cross H gitu kan. Nah, ini tadi kita sempat lihat di sini ada M itu sama dengan ini XM kalikan dengan H. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau turunin, kita kan mau carinya JB ya. JB kan adalah del cross M. Nih, kalau kalian bingung kenapa kok ini bentukannya jadi kayak gini, JB itu sama dengan del cross M. Nah, M-nya ini itu bisa sama aja, bisa pakai ini nih, sama dengan XM dikalikan dengan H. Karena kan kita di sini M-nya kan belum tahu ya apa, sedangkan kita punya nih si H dari soal sebelumnya. Jadi kita cari pakai hubungan antara M dengan H, yaitu del dari XM dikalikan dengan si H, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan sama-sama ini ada del cross M ya, berarti ya M itu JB. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini kan XM kan dia konstanta ya, bisa kita pindahkan ke sebelah sini.
Jadi nanti akan sama dengan si JB itu adalah XM dikalikan dengan del cross H, kayak gitu. Nah, del cross H itu kalau di persamaan Maxwell sama kayak ini, kayak J kan, berarti sama aja. Yang ini kalau kita rubah jadi J nih, berarti kita bisa dapat JB itu sama aja kayak XM dikalikan dengan J, kayak gini. Makanya sebelah sini karena kita tadi udah dapat nilai J nya, kita bisa dapat JB. JB nya itu tinggal XM dikalikan dengan J. XM nya itu apa? Adalah mu R diambil 1. Sebelah sini ya, kan XM ini sama aja kayak ini nih, sama aja kayak mu R diambil 1 ya, kayak gitu. Ntar kita tinggal masukin, dapat kayak gini. Terus yang kedua dicari berapa sih M nya. M nya kita pakai rumusnya ini aja nih, sama dengan XM dikalikan dengan H ya kan. XM nya tadi kita punya ya kan, terus H nya itu adalah dari ini, B per mu 0 dikalikan dengan mu R, kayak gini. Kita bisa dapat ini. Terus yang terakhir kita disuruh cari KB. KB itu adalah densitas arus permukaan, itu adalah M dikroskan dengan arah normalnya gitu. Nah, M nya itu adalah ini kan, kita dapat M nya tadi sebelumnya. Nah, arah normalnya kita lihat lagi, kita kan punya materialnya bentukannya kayak gini ya. Terus yang ditanya sebetulnya pada titik Z sama dengan 0, berarti pas di bawah. Arah normalnya kemana? Otomatis ke atas ya, ke atas, apa namanya, ke arah bawah kan. Ini kan di ini nih kalau kalian bingung, ini kan tuh sumbu Z, ini Z sama dengan 0, yang ini adalah Z sama dengan 2. Permukaan material kalian ada di daerah sini ya kan. Nah, kalian diminta buat cari segala macamnya ini, keempat variabel ini pada saat Z sama dengan 0 di sini. Nah, dari sini ke arah bawah sini dia kan hubungannya ke bawah ya. Kalau mau cari hubungan antara si material ini dengan titik ini kan berarti kita punya panah ke bawah kan sini. Dimana panah ke bawah ini dia menunjukkan arah normal, yaitu ke arah minus AZ. Makanya di sini ininya apa namanya, arah normalnya adalah ke arah minus AZ. Kalau misalnya nanti kalian dicarinya pada Z sama dengan 5 misalnya, berarti kan di titik ini ya 5. Berarti kan nanti pengaruh dari materialnya akan ke atas ya kan. Nanti arah normalnya menjadi AZ, kayak gitu ya cara lihat arah normal ya kan. Jadi KB-nya tinggal kalikan ini, M-nya kan ini dikroskan dengan arah normalnya. Ini tinggal kaliin ini aja ya, unit vektor AX dikroskan dengan min AZ dan juga AY dikroskan dengan min AZ. Jadi kalian bisa dapet deh kayak gini. Gitu, paham ya? Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang klasifikasi material magnetik. Jadi, suatu material sebetulnya diklasifikasikan menjadi dua nih. Ada yang non-magnetik dan juga ada yang magnetik. Bedanya apa? Itu dilihat dari susceptibility-nya. Jadi, kalau misalnya susceptibility kan dia adalah menunjukkan seberapa sensitif suatu material terhadap medan magnet. Nah, kalau kesensitivitasnya adalah 0, otomatis dia adalah material yang non-magnetik ya kan, karena dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Sehingga untuk non-magnetik susceptibility-nya ditandai dengan sama dengan 0. Nah, kalau susceptibility-nya sama dengan 0, mu R-nya akan sama dengan 1. Kenapa? Karena dilihat dari rumus tadi nih. 1 plus XM kan sama dengan mu R ya. Berarti kalau XM-nya sama dengan 0, otomatis mu R-nya pun akan sama dengan 1. Gitu. Makanya di sini untuk non-magnetik itu cirinya adalah XM-nya sama dengan 0 dan atau mu R-nya sama dengan 1 gitu. Sedangkan kalau susceptibility-nya nilai-nilai lain selain 0, maka dia disebut sebagai material magnetik. Nah, material magnetik itu dibagi juga menjadi dua kategori. Ada yang linear dan juga non-linear. Apa yang dimaksud linear dan non-linear itu dilihat dari pengaruhnya terhadap B gini. Jadi kan kita punya ada yang B sama dengan U kalikan dengan H ya kan. Nah, untuk yang linear itu dia berlaku yang ini. Sedangkan untuk yang non-linear dia tidak berlaku persamaan ini. Kayak gitu. Nah, untuk linear ada apa aja? Ada yang namanya diamagnetik dan paramagnetik. Diamagnetik itu adalah kalau XM-nya kurang dari 0, paramagnetik untuk SM-nya lebih dari 0. Kayak gitu. Dan mu R-nya otomatis yang diamagnetik kurang dari tapi mendekati 1 ya. Kalau paramagnetik lebih dari tapi mendekati 1. Itu lebih dari sama dengan 1 ya. Lebih dari mendekati deh.
Sedangkan kalau untuk ferromagnet, untuk yang non-linear itu biasanya disebut sebagai ferromagnetik, dimana si Xm-nya ini sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan 0, kayak gitu. Dimana dia termasuk sebagai material yang sangat sensitif terhadap medan magnet, kan artinya medan jadi sifat magnetiknya itu kuat gitu, bisa dibilang kuat untuk ferromagnetik. Nah, biasanya biar kita nggak bingung nih, ini kan mu R-nya kan kurang dari tapi mendekati 1. Terus yang ini mu R-nya lebih dari tapi mendekati 1. Nah, biar nggak bingung ada batasannya di mana, kita bisa anggap bahwa dia magnetik dan paramagnetik itu dia memiliki mu R-nya sama dengan 1. Itu sehingga kalau mu R-nya sama dengan 1, dia bisa dibilang sebagai non-magnetik, ya kan? Nah, makanya si dia magnetik dan paramagnetik itu biasanya dianggap sebagai suatu material yang linear tapi bersifat non-magnetik. Jadi yang bersifat magnetik hanya yang ferromagnetik di sini. Jadi kita akan membahas hanya ke ferromagnetik, kayak gitu ya. Ferromagnetik itu apa? Kalau ferro kan besi ya, kalau secara bahasa Inggris. Nah, ferromagnetik itu material-material yang seperti itu, dimana dia sangat berfungsi, salah satunya ya aplikasinya itu untuk melindungi kompas. Jadi kan kompas ini kan dia sebetulnya punya medan magnet internal ya di dalamnya. Nah, dimana dia akan disimpan di suatu daerah yang emang dia punya medan magnet eksternalnya macam-macam, ya kan. Nah, kalau kompas ini dia nggak dilindungi oleh suatu bahan ferromagnetik, nanti si arah kompasnya ini dia akan ngikutin arah medan magnet eksternal. Jadi kemanapun medan magnet eksternalnya, ya dia kompasnya akan menuju ke arah situ juga. Jadi kalau misalnya harusnya di sini ya, misalnya northnya itu harusnya ke arah atas nih, utaranya. Tapi karena kita punya daerah yang medan magnetnya kayak gini ke arah sana, kalau kita nggak punya ferromagnetik di sekitar kompas itu, dia nanti arah N-nya akan ke arah sana. Dimana kan salah ya. Gitu. Jadi dia akan membuat si kompas ini error gitu pembacaannya, kayak gitu. Nah, tadi kan si ferromagnetik kan dibilang dia sebagai material yang non-linear, artinya antara B dengan H-nya itu tidak berlaku persamaan kayak gini. Nah, terus kalau ada yang nanya, terus kayak gimana dong Bu bentuk persamaannya? Itu bisa dilihat dari kurva histeresis atau kurva BH. BH kurva itu, B itu adalah densitas flux magnetik dan H itu adalah medan magnet. Jadi hubungan antara B dengan H-nya itu mengikuti kurva ini, kurva histeresis. Kan pernah dengar kan ya kurva histeresis itu apa? Jadi kalau kurva histeresis kan kalau misalnya untuk yang linear kan B sama dengan mu kalikan dengan H ya. Berarti kalau di sini ada H, terus di sini ada B, berarti otomatis ya tinggal linear gitu kan. Nah, kalau untuk material yang non-linear itu tidak berlaku kurva yang kayak gitu. Dimana di sini bentuk histeresisnya itu beda-beda antara setiap material. Contohnya ada salah satu material ya, tipenya kayak gini, tipe kurva BH-nya itu. Nah, di sini kita bisa lihatnya kayak gini. Misalnya awalnya H-nya sama dengan 0. Terus B-nya awal mulanya 0. Nah, saat si H-nya itu terus naik atau medan magnetnya terus berubah nilainya, B-nya pun ikut naik ya kan ke sini. Tapi bentuknya pun enggak garis linear, tapi ngelingkar kayak gini kan. Nah, terus sampai di titik P adalah saat si medan magnetnya maksimal. Nah, saat si medan magnetnya mau turun lagi ke arah yang minimal, dia turunnya nggak ngikutin alur yang awalnya dia datang, tapi dia malah ke alur yang sebelah sana, lintasan yang ke sebelah sini, kayak gitu. Dimana beda kan dari lintasan awalnya. Terus saat di H-nya sama dengan 0, kalau untuk linear kan tadi kalau H-nya 0 otomatis B-nya juga 0 ya kan. Kalau di yang non linear saat H-nya 0, B-nya tuh malah ada di sini, BC ini, BR deh di sini. Nah, dia akan terus turun sampai si H-nya juga turun. Nah, dia akan mencapai B sama dengan 0 saat di H-nya di sini bahkan di minus H. Kayak gitu. Dan saat H-nya minus maksimal, baru si B-nya pun akan ikut turun terus kayak gitu. Terus saat dia mau naik lagi nih si H-nya, dia pun ikutin lintasannya, bukan lintasan yang awal lagi yang tadi datang, tapi ikutinnya ke sebelah sini. Kayak gitu. Ini adalah kurva histeresis ya. Paham ya kurva histeresis itu kayak gimana? Nah, daerah di dalam sini itu sebetulnya dia menunjukkan energi losis dari si material. Jadi semakin lebar kurva histeresisnya, misalnya kalian punya histeresis yang kedua tuh kayak gini ya, arah ini. Misalnya lebih lebarnya gini. Nah, otomatis si material ini sebetulnya dia mengalami losis energi yang lebih besar. Jadi untuk kurva histeresis dari suatu material magnetisasi itu diharapkan adalah setipis mungkin, ya kan si ininya. Kalau tipis
bisa dibikin tipis, cuman nanti konsekuensinya dia akan lebih panjang ya maksnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan dia menunjukkan energi lossesnya semakin berkurang kayak gitu. Oke, cukup sekian tentang magnetisasi, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.